Salam lestari, lestari negeriku, lestari bangsaku. Jayalah Indonesia, merdeka. Oke guys, berjumpa lagi nggak berjumpa lagi sini baru pertama kali berjumpa dari mananya ya kan? Baru pertama berjumpa katanya juga. Iya sih. Ada kemarin. Bener. Masuk aja. Nggak tayang. Ya, mana nih? Ini pembahasan kita hari ini tuh yang di konten pertama ini tentang Ronaldo. Ya. Ini perlu teman-teman tahu nih, namanya Bung Kusumo Adi ini, panggilannya Bung Adi ini. Dia dari zaman kita kuliah dia ada demen banget sama MU. Jadi ada anak bilang MU itu agamanya, nah Tuhannya itu Sir Alex Ferguson, malaikatnya tuh Eric Cantona, Ryan Giggs, Scholes, apa lagi? Rooney ya. Rasul bukan malaikat. Oh ya Rasul ya, benar sorry. Cristiano Ronaldo masuk jadi Rasul nggak? Tadinya hampir menyangka terus. Gara-gara kasus ini nggak jadi ya? Nggak jadi di Rasul ya. Kenapa tuh? Jadi udah lihat wawancara fullnya? Kalau fullnya belum, harus buang waktu. Udah benci banget nih kayaknya sekarang. Bukan, karena kan tadinya lihat potongannya doang kan. Sebelum wawancara tayang kan udah ada cuplikan dari si Piers Morgan-nya ya. atau dari desainnya medianya. Kirain tadinya kan clickbait gitu kan, buat ngasih sepotong biar wah padahal full gitu kan. Fullnya nggak gitu. Makanya nggak mau komentar dulu kan, tapi begitu tanggapan orang-orang dan ya kan pada faktanya sekarang akhirnya kontraknya diputus kan, selesai lah. Jadi nggak ada Ronaldo udah nggak jadi pemain MU lagi kan. Berarti kan bener yang di potongan itu kan bukan yang cuma sepotong tapi keseluruhannya nggak gitu kontennya. Tapi berarti yang potongan itu emang sepotong itu doang gitu. Ngapain lagi nonton lagi gitu kan? Kalau ternyata klubnya situ aja, kita mutusin juga. Itu putus kontraknya kan kesepakatan bersama tuh. Ya itu ada kompensasi nggak sih Ronaldo berdenda atau sebaliknya? Nah, terus atau gimana? Itu dia. Kalau masalah ada kompensasi apa-apanya ya, kebetulan tadi gue chat belum dibalas. Belum dibalas sibuk kali doi. Sibuk mau persiapan, jangan besok main. Chat sama Ronaldo apa? Sama Ronaldo. Sama Ronaldonya. Oh iya, lagi fokus doi. Lu dapat ini pesangon berapa? Bukan berapa, kan belum setahun lo. Katanya 16 juta tuh. Katanya, tapi kan nggak tahu. Kan gue tanya belum balas. Sibuk kan besok mau tanding kan, Portugal sampai kalah lagi Portugal kayak Argentina sama Jerman ini kan. Bukan main, makanya jadi nggak dibalas. Mungkin nggak dipegang sama di handphone kan, fokus. Jadi nah kalau lu ngelihat Ronaldo sendiri selama di MU ini gimana? Kan musim pertamanya sebenarnya bagus kan dia. Dia kan di musim pertama itu di Premier League itu salah satu rekrutan terbanyak terbaik. 18 gol, 3 assist di Premier League. Itu Premier League doang tuh. Berarti total kalau sama yang lainnya kan sekitar 20-an ke atas lah. Dan kayaknya jadi top skor pemain MU waktu musim 2021-2022 tuh. Iya, berarti kan spell keduanya dia kan dia. Spell pertamanya kan dulu 2003 sampai 2009. Iya. Nah, kalau spell pertama jangan ditanya. Itu kan remaja yang akhirnya jadi pemain dewasa, pemain terbaik waktu itu menang Ballon d'Or dia juga. Iya. Spell kedua ini gimana ya? Awalnya pas dia datang, jujur ya gue sebagai fans MU dan gue grow up ya, tumbuh besar. Berarti kan dari 2003 ini gue SMP. Oh enggak sih. Ntar lu demen MU dari kapan tuh? Wah, gue demen MU sih dari zaman Cantona. Itu 96-an gitu ya? Apa 95? 96 kayaknya, pokoknya 96 Cantona nendang penonton tuh. Anjay, kungfu ya. Kungfu, itu kan heboh. Iya. Kita di mana-mana kan dulu kan nomor internet kan TV kan, semua TV. Dan wah, kok semua TV beritain nih pemain nendang penonton. Kenapa nih, ngapain gitu kan. Ternyata pas lihat mainnya jago bener nih orang. Jago bener dulu kan main di situ gue suka. MU. Berarti dari Eric Cantona awalnya. Dari Cantona. Gue suka MU karena Cantona. Berarti ibaratnya dia itu kalau di Rasul tuh jadinya Nabi Adam. Enggak. Kan kalau ini kan agama udah ada dari zaman dulu. Oh iya.
Ya, jadi MU udah ada dari sebelum gue lahir. Jadi asal pertamanya pun gue nggak tahu siapa dulu. Ya udah juara dari ratusan tahun lalu, dari sahabat yang lalu udah pernah juara. Bukan Sir Matt Busby ya? Matt Busby bukan. Jadi kan udah tahun 1900 berapa belas udah pernah juara juga Premier League. Nah itu nggak tahu juga main siapa kan zaman dulu. Masih hitam putih juga, fotonya kalau lihat fotonya kan masih hitam putih. Nggak kelihatan merah sama putihnya. Iya, tapi maksudnya nggak tahu pemainnya, nggak kenal jadinya kan nggak hafal juga. Kalau udah zamannya Matt Busby, Bobby Charlton, George Best dari Slow kan udah agak kesini udah tahu lah gitu. Walaupun belum lahir juga waktu itu gitu kan. Benar. Gitu. Kalau udah lahir lu masih kuliah bareng gue sih heran sih. Ya iyalah. Iya. S2 bisa jadi kalau itu. Bahas dua lagi sih dan tak seberapa tuh. S3 bisa. Tapi kalau apa namanya? Waktu Ronaldo datang pas pertama 2003 tuh kan dia gantiin peran Beckham sebenarnya situ. Oh iya. Beckham pas ke Madrid. Ronaldo datang dan ternyata jago banget lah ini orang. Oke. Dan ya makanya waktu 2021 dia datang balik lagi ke MU, gue senang banget karena kan gue tumbuh besar, gue grow up dari gue SMP tuh ngeliat Ronaldo sampai gue kuliah. Ya ketika Ronaldo ini seorang legend dan bisa beli MU pun dia kan tetap salah satu GOAT lah gitu kan, jago banget nih pemain nih. 5 Champions League dia. Bahkan menganggap dia lebih jago daripada Messi ya. Oh kalau itu ya secara skill, ya. Dia balik pasti kan ada apa namanya nostalgianya juga dan senang karena wah satu good ada di MU dan dia pun balik gitu kan. Senang tapi apa ya kalau ngeliat sekarang karena gini, Charles Ferguson pernah bilang kan, no player is bigger than the club. Ya, jadi ketika ada pemain merasa dia lebih besar, lebih hebat dari klubnya, dia harusnya keluar dari klub itu. Ya, jadi ya, apa yang disampaikan Ronaldo di interview itu kan dia merasa dia lebih besar, gitu kan. Dimana dia ngungkapin permasalahan terkait kondisi di klub, dimana lingkungannya tuh tidak mendukung dia tuh. Kan sebenarnya di awal interviewnya itu kan gue lihat full tuh 1,5 jam tuh. Sekarang tuh waktu gue lihat tuh yang nonton udah 1,3-an. Nah itu kan awal mulai itu di musim ini ya, itu ketika dia kan nggak ikut pramusim tuh. Ya. Kalau kata dia kan alasan Anaknya sebenarnya sakit. anak sakit tuh. Nah terus masih dari pihak direkturnya si MU itu sangat nggak percaya kalau anaknya sakit. Nah, cuma buat dia kan keluarga tuh nomor satu. Ya ada yang lainnya kan. Ya. Dan itu mungkin dari Ferguson juga kali ya, ketika ayahnya meninggal kan si Fergie yang nyuruh dia balik ke Portugal kan. Ya. Dan salah satu dia respect banget dengan Fergie. Ya kan dimana dia bilang pokoknya ambil waktu sebanyak yang lo butuhkan gitu sampai lo bisa balik lagi gitu. Nah terus kan setelah itu kan ada beberapa kondisi kalau dia tuh kayak sebenarnya mulainya tuh dari Rangnick tuh, dia kan nggak senang tuh kenapa nih pelatih antah berantah nih lu nggak ngelatih 4 tahun tiba-tiba lu datang ngelatih MU. Iya. Cuma yaudahlah kan. Nah, terus kayak permasalahan dia nganggap di MU itu suasananya nggak kayak dulu nih. Yang berarti mentalitinya udah berbeda. Dianggap kalau MU itu jadi klub marketing. Sebenarnya kan kalau gue lihat sih alasan-alasan dia akhirnya kenapa itu bersuara di podcast interview dengan Piers Morgan itu
itu mungkin kayak kekesalan. Pertama kan apa? Banyak sebenarnya sebelum bukan cuma dia kan yang ngomong, sebenarnya si Mourinho, terus Zlatan, terus Di Maria, Alexis Sanchez, bahkan ada Sanchez sampai ngomong pertama kali latihan ke MU, terus dia balik setelah pulang latihan itu telepon agennya, gimana kalau gue balik lagi nih ke Arsenal. Ya. Nah, maksudnya ada banyak ex pemain MU yang mengatakan hal yang serupa di klubnya. Bahkan Mourinho menyampaikan tuh prestasi terbesar saya itu yang ngebawa MU peringkat kedua. Betul. Nah, kan? Jadi kalau dilihat itu kan sebenarnya dan dari track recordnya MU selama ini ya, emang suasana latihan dan mentalitinya tuh beda. Kalau itu ya. Jadi kan alasan-alasan benar dibilang oleh Ronaldo itu benar. Sebenarnya awalnya ketika podcast cuplikan itu beredar, gue sempat emosi itu. Wah, ini kok gini nih Ronaldo. Cuman gue tahan lah. Saya buat interview aslinya terus dan asal-alasannya, dan ada komen dari gue baca komen dari Fergie. Nah, komen Fergie itu menarik karena menurut gue yang paling itu Ronaldo benar atau tidak kalau gue melihat adalah Fergie. Ya kan, dia yang ngebawa, dia bilang tuh gue nggak pernah nyesel dan tidak ada salah ketika membawa Ronaldo pergi. Ya kan? Cuma yang permasalahan itu adalah ketika manajemen klub ya tidak memperlakukan dia dengan baik. Nah, itu menjadi problemnya. Dan kalau lihat dari itu kan, cuma gue belum nggak baca sesuatu, cuma tuh kalimat di media itu sebenarnya Fergie pun mengamini apa yang disampaikan Ronaldo. Betul. Dan nggak yang menyalahkan Ronaldo. Iya. Nah, kalau yang menyalahkan Ronaldo kan cuma kan kritik tuh si Gary Neville, Wayne Rooney. Ya, nah yang Paul Scholes itu bahkan sampai Jamie Carragher yang dia legenda dari klub rival lah ya, dari Liverpool, dia pun nggak sepemahaman sama apa yang disampaikan oleh Ronaldo gitu kan. Dia lebih ya kayaknya kalau ini kan jadi kayak Ronaldo versus MU ya kan. Ya kan Jamie Carragher yang legenda dari fans klub legenda dari klub rival dari Liverpool ini kayak malah mendukung MU dibanding Ronaldo gitu. Padahal dia legenda klub rival gitu. Mungkin sakit hati juga tuh gara-gara waktu ketemu Ronaldo nggak mau salaman sama Doi. Oh iya ada tuh yang di pinggir lapangan. Iya, terus tinggal lama Gary Neville. Iya, ya kan karena dia mereka yang kritik Ronaldo kan. Yang paling banyak kayaknya Rio Ferdinand doang tuh yang selalu mendukung Ronaldo. Bahkan di interviewnya si Ronaldo pun ngomong ya Ferdinand yang paling nice guy. Karena dia kan benar-benar teman gitu. Sama Ferdinand. Karena mereka tetanggaan juga kalau nggak salah kalau kata dia. Waktu di Manchester ya. Kalau menurut gue tetap nih apa yang adalah keputusan MU untuk memutus kontrak dari Ronaldo itu tepat. Ya, sekarang kayak misalkan lu kerja aja gitu kan, lu kerja kan di kantor gitu kan, terus ada teman kantor lu mungkin dia aset berharga di kantor lu nih, pinter banget ngerti gitu kan, ya cantik gitu, pokoknya dia aset berharga lah, kerjanya bagus banget, dibutuhin sama lu dan teman-teman lu dan bos lu, dia kayak bintang di kantor lah gitu kan, tapi attitude-nya kantor nggak baik, akhirnya jadi bikin suasana di kantor nggak nyaman. Ya kan lo jadi nggak nyaman juga kerja di kantor kan, ya gitu kan. Dan maksudnya daripada nanti balik Piala Dunia, dia balik ke MU, suasana di ruang ganti jadi nggak enak, suasana latihan jadi nggak enak, sama pelatih juga, sama manajer Erik ten Hag juga, kan dia bilang dia nggak respect sama Erik ten Hag. Ya, gara-gara Erik ten Hag nggak respect sama dia. Iya, dan itu lucu ketika dia bilang nggak respectnya adalah karena nggak dimainin, nggak dapat main reguler. Salah satunya kan itu. Termasuk yang dia mention ketika lawan Tottenham yang akhirnya dia cabut duluan. Kadang kan dia ngerasa pemain sekelas gua, sekaliber gua nggak seharusnya main cuma 3 menit.
gitu kan. Akhirnya padahal disuruh main sama Ten Hag, Iya. dia nggak mau, akhirnya Elanga yang dimasukin dan dia masuk ruangan di duluan, pulang duluan. Nah itu di interview dia ngomong tuh alasannya karena nggak make sense. Pertama itu karena waktu City kan alasan Ten Hag tidak memainkan dia karena menghormati karirnya si Ronaldo kan. Karena kan itu dibantai sama City. Nah di pas sama Spurs dimainin menit ketiga katanya. Lah lu kan nggak saling kontradiktif nih katanya ya, lu ngormatin karir gua jadi gua nggak dimainin. Cuma lu mainkan gua 3 menit berarti nggak nggak bertentangan dengan apa yang lu bilang nih. Tapi kan balik lagi, manajernya dia. Manajer dia yang punya hak prerogatif mau mainin siapa. Iya kan? Iya. Bukan masalah lo bintang apa enggak, tapi masuk nggak ke skema tim. Kalau lihat selama ini sama di era Ten Hag kan nggak masuk ya? Iya, kalau menurut gue bahkan jangankan cuma di era Ten Hag, tapi di musim kemarin pun, oke, musim kemarin total seingat gue dia itu mencetak 24 gol. Musim lalu 2000 musim pertama dia. Untuk ukuran orang umur 36, 37 hebat. Iya. Ya kan, bahkan nyetak hat-trick lawan Tottenham musim lalu. Beberapa golnya dia pun gol penting. Benar. Yang membuat MU menang atau selamat lolos dari fase grup Liga Champions gitu kan. Gol penting memang. Jadi impact dia musim lalu mungkin memang ya besar. Tapi menurut gua itu karena semenjak Ronaldo datang, tim ini jadi Ronaldo sentris. Oke. Semua harus servis dia. Gitu. Karena ada ya Ronaldo ini kan saking besarnya dia sampai dia punya fans sendiri kan. Iya. Nggak peduli dia di klub mana, orang ada fans Ronaldo. Benar. Bukan fans klub tertentu tapi fans Ronaldo. Bahkan sekarang followernya 500 juta. Iya, paling banyak di Instagram. Ya, makanya dia sampai punya ya fans Ronaldo sendiri, bukan dia suka bola tapi bukan fans klub tertentu tapi fans Ronaldo. Mereka ini kan bilang waktu interview keluar kan mereka mau bilang kalau bisa-bisanya MU klub udah habis, finish klub tanpa Ronaldo MU musim lalu udah habis lah, nggak jadi apa-apa. Nggak sampai mereka bilang kok fans MU lupa sama Ronaldo. Musim lalu tuh banyak nyelamatin MU. Musim lalu tuh 24 gol, golnya pun banyak gol penting. MU lolos dari fase grup Liga Champions gara-gara dia. Gini, dia sepenting itu, jadi kelihatan penting karena tim berfokus sama dia, Ronaldo sentris. Tapi lu inget musim lalu MU finish peringkat berapa di Premier League? 6 berarti. 6. Semusim sebelumnya, sebelum Ronaldo datang, MU finish peringkat berapa? 2. Tanpa Ronaldo, dengan pelatih yang nggak berpengalaman sama sekali. Ole, Iya baru. kaptennya Maguire. Ya, kan lo aja gue sebut Maguire ketawa. Peringkat 2. Ya, tanpa Ronaldo kita peringkat 2. Rashford musim sebelumnya sebelum Ronaldo 21 gol. 20 berapa ya? 20 golan lebih lah. 20 Di golan. semua kompetisi itu. Semua kompetisi. Cavani 17 gol. Ya. Greenwood berapa belas gol lah gitu. Jadi semua rata. Musim lalu kan dibilang, wah Rashford udah habis nih. Bukan udah habis. Ya dia ada cedera sama Ronaldo sentris. Bukan karena faktor Ragniknya tuh nggak bisa mengolah. Buktinya sekarang Rashford bagus lagi nggak? Kacau lagi dia. Ya kan? Karena apa? Ronaldo nggak dimainin, Rashford dimainin, bagus nggak Rashfordnya? Ya kan gitu. Jadi kalau mau dibilang Martial lagi bagus lagi sekarang. siapa pun jadi bagus lagi. Ya kan? Iya. Jadi kalau mau dibilang Ronaldo kemarin ngamatin MU, ya mohon maaf, tanpa Ronaldo kita peringkat 2 setahun sebelumnya dengan pelatih yang lebih nggak berpengalaman, ya kan, dengan kapten yang ya gitu-gitu gitu. aja gitu kan, ya gitu aja gitu. Dipanggil timnas Inggris sekarang nih Doi. Kenapa? Dia panggil timnas Inggris Doi. Iya, di timnas Inggris kalau timnas Inggris jangan tanya, Maguire ini bagus. Oh. Lihat aja di Euro, bagus Ya, dia. Bagus dia. Nggak tahu kenapa nyampe di klub kayak gitu, nggak tahu kenapa. Sama kayak Pogba
Pogba aku di MU kurang, tapi lu lihat dia di timnas Prancis bagus. Karena MU besar nih. Apa emang pengelolaan klubnya yang jadul kalau kata Zlatan tuh? Kalau pengelolaan klub itu kan ini yang berbeda lagi ya. Tapi ini maksudnya balik ke si Ronaldo dulu ya. Itu maksudnya ya itu. Ronaldo ini musim lalu terlihat begitu besar sumbangsinya buat MU ya karena semua Ronaldo sentris. Mungkin kalau musim lalu nggak beli Ronaldo, Rashford bisa sama atau mungkin lebih Rashford dibanding musim sebelumnya. Dan kayaknya beli Martial Ronaldo juga. musim lalu tuh gara-gara dia pengen pindah ke City itu. Nah, Iya. itu suatu rumor yang sebenarnya simpang siur untuk konfirmasi. Jadi rumor yang beredar dia mau pindah ke City, ditelepon sama Ferguson, ya kan? Lu daripada pindah ke City intinya gitu kan, lu pindah ke MU aja. Saya nggak boleh pindah ke City dia. Ya kan dia pindah ke City rival. Karena kan kalau dia pindah ke City akan ngancurin legasi dia di MU lah. Dan MU akan kurang respeknya kan. Akhirnya datanglah dia ke MU. Tapi kan pada faktanya setelah dia pindah ke MU keluar statement dari manajemen City ya, entah Pepnya entah siapa. Tapi pada awalnya City pada saat City nggak ada niat mau beli. Ya sekarang pelatih sekelas Pep, lu pikir deh sekelas Pep, lu pikir masuk Ronaldo? Ya nggak ada yang tahu, tapi maksud gua ya Ronaldo lihat sekarang gitu loh. Cuma itu di interviewnya tuh dibahas tuh, ditanya sama si Morgan itu. Dia bilang iya. Jadi emang dia pengen ke City ditawari. Nah, cuma Fergie telepon. Terus dia bilang, "Oke, Bos." Bilang gitu ke Fergie, jadi enggak jadi pindah ke City. Jadi pindah ke MU. Ya itu makanya simpang siur. Versi dulu gitu. Yang pasti dalam semua versi yang benar adalah Fergie nelfon. Tapi perkara City benar tertarik dan hampir mau sign Ronaldo, ya City-nya pada saat Ronaldo udah sign sama MU, City kan ya kita mempertimbangkan, tapi sebenarnya kayaknya emang gak akan masuk juga di skemanya Pep. Bukan karena gengsi. Karena gengsi sama MU City ditolak Ronaldo. Nah itu nggak tahu. Nah, makanya kan simpang siur di situ kan. Nggak ada yang mengkonfirmasi itu gitu kan. Ini rumor aja. Si A ngomong A, si B ngomong B gitu, nggak tahu mana yang benar. Ya, tapi pada faktanya ya sebelum Ronaldo datang. Kita fine aja, kita title contender bersaing dengan City, tapi City yang menang, kita peringkat 2. Ronaldo datang, Ronaldo sentris, dia nggak golin banyak, tapi tim peringkat 6, dan sebenarnya, nah itu balik lagi, manajemen klub di bawah Glazer ini memang ya tai lah ya, tai dari zaman dulu lah. MU itu bisa juara ya karena even sudah dibeli Glazer waktu itu ya karena bagusan. Ya. Jangan kan Ole mau minta pemain apa, dulu pun Fergie mau minta pemain apa, dikasihnya siapa yang lebih murah. Dulu Fergie mau beli Varane, yang dibeli Phil Jones. Kau dulu pengen beli Varane? Saya beli Varane itu dari dulu ini sama Fergie udah tahu. Tapi kan untuk ukuran main muda harganya lumayan waktu itu. Yeah. Bakatnya udah ada. Yang dibeli Phil Jones. Varane ke Madrid. Jadi apa di Madrid? Jadi bagus. Iya. Jadi bagus. Varane bagus. Gitu. Ya itu kayak dari zaman dulu begitu. Bahkan manajer yang seberkelas, sekarismatik, sudah lama dan membawa beberapa trofi pun treatmentnya manajemen klub begitu. Mau pemain ini dicari posisi yang sama yang lebih murah. Apalagi ini Ole, yang gue tahu, yang gue baca rumornya adalah nggak ada niat dia pengen di striker musim itu. Nggak ada niat musim lalu itu. Niat dia adalah di musim berikutnya beli Haaland. Dan kalau mau tarik lagi Haaland, katanya musim pertamanya Ole itu kan 1920 ya. Ya. Musim pertama dia jadi manajer ya. Resmi, bukan interim lagi. Karena kan sebelumnya ngegantiin Mourinho kan interim kan. Sementara perpanjang pas musim pertama full season dia 1920 tadinya mau beli Haaland. Waktu itu Haaland kayak masih di Salzburg deh. Karena Haaland dulu kan
dilatih sama Ole waktu di Molde di Norway. Molde itu klub yang sebelumnya gue lupa antara belum pernah atau udah lama banget nggak juara Liga Norwegia. Ole cabut dari kepelatihan tim muda MU. Terus cuman kita kuliah lah, dia cabut latih Molde. Moldenya juga ada 2 kali Liga Norwegia. Berapa tahun kemudian ada Haaland, pokoknya sempat dilatih lah sama Haaland. Bersama kayak Fergie waktu di Scotland ya? Iya. Cuman kalau Fergie levelnya lebih tinggi lagi sampai Eropa kan, Scotlandnya kan. Dan si Aberdeen ini dari Liga Scotland sampai juara piala Winners kalau nggak salah. Itulah ngalahin Madrid lagi. Nah, si siapa namanya? Oleh Haaland ini udah sempat dilatih sama, jadi udah sempat dilatih oleh waktu di Molde. Musim 1920 ini mau butuh striker, tadinya mau beli si Haaland ini, nggak dikasih. Tengah musim kan jadinya kan ngandelin Greenwood yang masih muda banget, masih belasan tahun banget, sama Rashford, Cavani belum masuk dong 1920. belum ya? Belum. Cedera lah Martial nih kalau nggak salah. Pokoknya cedera ada tengah musim. Januari, transfer musim dingin. Udah dari awal musim minta Haaland. Yang datang karena kan di musim itu kan Lukaku dilepas. Oh ya. Ya kan? Lukaku dilepas ke Inter ya? Inter, ya kan? Bukannya beli Haaland sesuai diminta. Dia minjem Ighalo dari klub Cina. Ighalo. Iya. Ya, dia punya pengalaman di Liga Inggris, main di Watford. Tapi masalahnya adalah manajernya minta pemain siapa? Diganti posisi yang sama yang keluar sedikit. Jauh banget ya. Ighalo. Itu kalau musim beli Haaland, selesai sudah. Iya, benar sih. Nggak datang tuh Ronaldo. Nggak datang. Dia pindah situ aja nggak apa-apa. Apa? Dia pindah situ Nggak aja apa-apa, Haaland. Yang datengin Ighalo, minjem dari klub Cina. Walaupun dia pernah di Premier League di Watford, tapi dia ini main di klub Cina, cuy. Udah kurang kompetitif lah dibanding Premier League gitu. Ya walaupun oke lah ada gunanya dia di waktu itu Europa League kan. Tetap seperti takbol juga kan dia. Ya takbol beberapa. Cuman ya kalau dimintanya Haaland dan lo tahu lihat sekarang Haaland jadi kayak apa, lo kan jadi kesal sendiri kayak anjir. Oleh minta Haaland lo teknik lo minjem lagi, ya kan? Ngapain gitu? Dan musim 1920 itu kan salah satu pembelian termahal oleh kan beli Maguire. Back termahal sampai sekarang 80 juta. Itu Maguire itu kenapa dibeli? Karena sebenarnya permintaan Mourinho dari musim sebelumnya. Butuh back MU. Dari di Leicester dia belum beli. Tapi apa nggak dibeli? Yang dibeli siapa? Nggak ada back yang dibeli waktu itu. Akhirnya dibelinya karena udah ada di list pemain gitu kan. Terus maksudnya emang butuh back, barulah dibeli Maguire. Tapi apa beli Maguire back mahal, Lukaku dijual, ya tetap cuan dong. Bisnis mikirnya. Tetap cuan dong, Lukaku dijual. Terus nggak ganti striker lain. Tengah musim mintanya dari awal minta Haaland, tengah musim ada kesempatan buat beli karena striker ada yang cedera, bukan beli juga Haaland. Demikian lo, ya kan dari klub Cina, ya kan. 2122 ini katanya memang sebenarnya nggak perlu striker. Ya musim sebelumnya Rashford 21 gol, terus Greenwood 12 gol, Cavani 17 gol, Martial golnya sedikit karena kan cedera, banyak cederanya musim 2021 banyak cederanya. Tapi cukup lah. Niatnya adalah karena musim itu Dortmund belum ada rencana untuk ngelepas Haaland katanya. Mungkin biar musim lagi biar harganya naik, ya kan? Yeah. Niatnya oleh memang ya udahlah musim berikutnya aja beli striker. Karena di musim itu yang sebenarnya lebih dibutuhin apa? Back kan? Karena lihat Maguire kayak gitu, tandemnya pun juga nggak ada yang ini butuh back. Nggak. Padahal udah beli Sancho mahal buat penyerangan. Jadi kan sebenarnya di musim itu udah tanpa Ronaldo udah cukup. Ada Sancho, ada Dan James waktu itu, Daniel James. Cuma Sancho waktu itu masih belum boncer banget ya? Belum. Ya tapi kan nggak ada yang tahu kalau Ronaldo nggak datang. Balik lagi, karena Ronaldo sentris kan. Ronaldo datang, semua ke Ronaldo. Ronaldo terlihat kontribusinya besar ya karena semua kontribusinya ke Ronaldo. Dan pada saat bersamaan itu si penyerang MU menurun.
turun performanya tuh. Iya. Rashford cedera, terus si Martial waktu itu dipinjamin kan ya? Dipinjemin, ya karena nggak dapat menit bermain juga. Nggak dapat menit bermain juga. Sementara setelah Ten Hag datang, kan tadi mau dijual kan, karena kan musim depan dipinjemin ke Sevilla. Ya. Ten Hag milih untuk pertahanin aja. Ya lebih berguna bahkan ternyata Martial dibanding Ronaldo. Termasuk Ten Hag yang mempertahankan si Ronaldo ya musim ini ya. Iya. Dan ngomong kalau tadi dia nggak ikut pramusim karena anaknya sakit. Ya walau mungkin benar karena kan memang kita bukan suzon ya, maksudnya ya pun memang anaknya meninggal karena sakit gitu kan. Pasti kan sakitnya udah dari beberapa bulan sebelumnya. Tapi yang pasti pada saat jendela transfer musim panas kemarin, ini Fabrizio Romano nih ya. Fabrizio Romano yang beritanya nggak pernah salah lah. Iya. Dia bilang kok Jorge Mendes, agennya Ronaldo, nyari klub buat Ronaldo. Ya mungkin sembari itu dua-duanya. Ya memang dia bener anaknya sakit, dia nungguin anaknya buat keluarganya. Ya tapi gimana? Terdengar kabar dari seorang jurnalis yang infonya selalu valid bahwa agennya nyari klub. Tapi nggak ada yang mau. Kan dia nyari klub yang main di Champions League. Nggak ada yang mau. Nah kalau dikata Ronaldo yang di interview sama World Jan itu banyak yang mau. Maksudnya tim-tim gede, cuma dia yang nolak. Kalau nggak ada nolak, cuma nggak setuju sama MU. Karena waktu itu kan si Ten Hag mempertahankan Ronaldo kan, karena masuk dalam skema permainannya Ten Hag tuh. Kalau kata Ronaldo-nya. Cuma berarti akan ada pengurangan, maksudnya karena Ronaldo itu dari yang gue lihat ya, dan dari setelah interview yang dia yang rame itu nggak ada pemain MU mencela pemain yang masih bermain gitu, bahkan Erlangga kalau Dalot sama Bruno nggak mencela, cuma anggaplah disampaikan karena sesama Portugal kan. Apalagi mau Piala Dunia ya kan. Ntar digambar sama Ronaldo. Iya. Lomba galak. Itu dari mereka sih nggak ada yang berkuar ya. Kalau gue ngerasanya itu karena sebenarnya dibilang Ronaldo tuh benar tentang terkait kondisi klub. Iya. Jadi kalau menurut gue, pikiran gue itu sebenarnya Ronaldo ini tetap dipertahankan, cuma klub itu yang diperbaikin karena ya dilihat dari kondisi klub dan pendukung fans MU yang selalu tiap tahun berkuar terkait klub. Bahkan sampai akhirnya yang CEO MU sebelumnya Edward. Edward. Nah kan digantiin karena lebih mementingkan marketing klub dari aspek komersial lah. Terbukti kan memang dimanapun MU sama MU naik terus gitu. Oh iya. Nah itu tuh jadinya lagi pandemi bisa bagi dividen. Iya. Gokil banget ya. Berapa belas juta bisa bagi dividen. Iyalah. Padahal pertandingan nggak ditonton pemain di dalam penonton di stadion. Iya. Trofi nggak ada. Iya. Bisa bagi dividen. Dilihat di hasil itu bagus banget. Iya. Cuma emang dibuat prestasinya kurang. Ya sebenarnya kalau gue ngerasa Glazer ini bukan sengaja pengen prestasinya kurang, tapi disuruh berprestasi tapi dengan apa adanya. Ya susah. Ya pesaing lo ownernya masih 100 juta, 200 juta setiap transfer window. Lo bersaing sama lo kalau mau beli pemain mahal lo jual juga gitu. Susah lo bersaing. Kalau dilihat ada yang ngerekap terkait pembelian pemain jor-joran di Liga Inggris beberapa tahun terakhir, sebenarnya MU paling besar tuh. Iya, tapi dijual juga besar. Karena dan anehnya prestasinya kurang mengikuti. Iya. Berarti kan ada masalah sebenarnya di manajemennya. Iya. Sebenarnya kalau yang disampaikan Ronaldo soal kondisi klub,
gimana ini di manage, bahkan sampai dia bilang waktu dia datang ke MU balik lagi dia nggak ada yang beda sama waktu dia pergi. Ya kan, semua fasilitas sesama gitu kan, sampai dia komplain soal apa chef di klub ya, chef di klub. Jadi komplain semua, kita semua yang fans MU nggak ada yang menyalahkan Ronaldo soal itu. Karena apa yang didemoin sama akansi sana ya kan, orang-orang di Manchester sana di Inggris Mancunian ya. Iya, itu memang benar begitu. Cuma gitu. dipermasalahkan tuh dia ngomong publik media nih. Yang dipermasalahin adalah bukan maksudnya ngomong publik media. Poinnya adalah lu sendiri pun nggak merasa ada yang perlu dievaluasi dari diri lu. Itu satu. Karena pada faktanya kayak gue bilang, ketika gini deh, musim ini Ronaldo berapa? Musim ini ya di manajer tanah berapa gol dia? Dua, tiga. Ya kan, satu penalti yang lawan Omonia. Iya. Satunya kan ada yang intinya dia main lebih dari 3 menit pun, kalau tadi di lawan Tottenham dia bilang nggak mau main 3 menit, lebih dari 3 menit pun. Ada yang dia main 90 menit, golnya 0. Iya. Kayak waktu Piala Eropa, Liga Eropa yang ada banyak banget peluang cuma nggak di gol terus sama dia. Iya. Iya maksudnya di situ udah kelihatan gitu loh. Lu main pun gol lu dikit. Dan apapun dia mau komplain soal apa gimana kok gue bukan main yang harusnya main cuma 3 menit. Iya. Hak bos. Dia manajernya. Dan yang gak etis adalah Mourinho, Zlatan, Di Maria, Alexis Sanchez, dia ngomong soal klub itu soal MU ya, saat dia udah coba juara MU, bukan saat dia masih pemain MU gitu loh. Gimana lo kalau misalnya melihat ada temen lo di kantor misalnya, ini kan ya dia kan kerja main bola, lo juga kerja tapi bukan main bola. Ada temen lo ngomong, misalkan ada temen lo ngomong di media, oh iyalah kantor gue mah apa tusuk-tusukan apa segala macam, si ini saling jilat apa segala macam, kamu juga nggak enak kan, ya kan? Ntar lo belum lagi ketemu misalkan sama gue, emang bener ya? Gue ngeliat di TikTok tuh ada orang kantor lu katanya viral gitu, kan lo juga pasti kan, gimana gitu kan, ya kan? Misalkan ada gue liat di TikTok dia komplain kantor lu tuh ternyata, gara-gara nggak bisa mabuk di kantor. Iya, misalkan gitu, ya kan, kantor nggak asik gitu kan, kerja apa lembur apa segala macam, Sabtu Minggu suruh kerja, tapi dia ngomong di TikTok. Ini nggak curhat kan? Oh enggak. Iya kan, gue nggak mungkin, ya karena kan bidangnya beda ya, gue nggak mungkin nyamain komplain Ronaldo sama komplain orang kerjaan di bidang lo gitu kan. Tapi kan maksud gue, lo bayangkan kayak gitu, misalnya viralnya bukan kan interview tapi kan TikTok gitu. TikTok kan sekarang cepat viral, apa tuh viral di Twitter gitu. Ya lo kan misalkan malas juga gitu kan, kantor lo jadi terkenal tapi karena ada orang kantor yang viral gitu di sosmed, ya kan, dan negatif viralnya. Viral negatif gitu, walaupun misalnya lo tahu ya sebenarnya kondisi kantor gue emang tai gitu, misalkan lo bilang gitu, cuma jangan dibongkar, jangan gitu juga lah gitu kan, iya kan, dan itu pasti tindakan dari bos lo, Anda mencat dia. Itu sebenarnya di tweet sama si Rio Ferdinand tuh ketika baru pikir untuk keluar di Twitter, dia bilang ini lu bakal dihukum berat karena yang pernah melakukan hal serupa itu keluar dari klub. Iya, yang pernah ngomong kayak gitu semua udah keluar. Bahkan Japstam pun cabut. Iya. Dia sama Fergie tendang ke Lazio. Tapi kalau Japstam itu, kalau menjadi penyesalan Fergie ya. Iya, Fergie bilang nyesal. Kenapa gue lepas Japstam gitu. Tapi memang kan ya sebagaimana manajer top lainnya, Pep pun bilang kan ketika bahkan ditanya Mario gitu kan. Nanti kayak punya podcast gitu tanya, apa sih yang buat lu tuh klub lo tuh selalu bisa bersaing segala macam. Makanya jawaban Pep ditanya balik ke Rio, lo pertama main tim lo sama lo terakhir main cabut dari klub lo itu, tim lo, teman-teman tim lo sama nggak? Oh enggak lah, pasti beda-beda kan. Itu dia bilang harus ganti, karena kalau sama terus, apalagi tim yang udah menang semuanya,
motivasinya menurun. Beda ya. Motivasinya menurun. Ya waktu dia mau menangin, karena gue belum pernah menangin. Itu udah pernah menang, terus timnya nggak pernah ganti, dimotivasi jadinya. Jadi kayak ya udah, gue udah nyaman main gini, gue udah pernah menang semuanya, udah gitu. Contohnya kalau zaman sekarang Liverpool, squad dia yang ganti pada saat dia menang Champions League dan Premier League siapa sih yang baru? Setahu gue cuma Thiago. Karena Thiago waktu Liverpool menang Champions League belum ada Thiago. Iya. Selebihnya, sama paling Luis Diaz, ya kan? Back sama, kirinya Robertson, kanannya si Arnold, tengahnya Van Dijk, sama Joe Gomez, karena Konate-nya waktu itu cedera. Ya kan, waktu lawan MU kan Konate-nya cedera, Joe Gomez. Kayak gitu aja. Mane ganti Luis Diaz. Ya downgrade lah, tapi kalau sama Luis Diaz ya. Iya. Bukan berarti apa, tapi Mane jago banget, Bos. Iya. Mane jago banget. Bahkan sekarang masih moncer juga di Bayern Munchen. Jangan tanya, emang jagonya orang Mane, walaupun dia di klub rival harus akuin kalau dia jago. Ya kan? Tapi memang ya Pep pun waktu dia juara sextuple ya 2009 sama Barcelona, sama dia juara 2011, timnya udah beda. Selang 2 tahun loh, timnya beda. 2009 belum ada Villa, Henry ganti Villa. Iya. Back kirinya ada Jordi Alba. Ganti loh pemainnya. Ya Torre dia lepas ke City, udah ganti itu. Jadi memang mungkin maksudnya Fergie waktu itu adalah lepas, tapi mungkin setelah itu diberinya selain apa yang gue lepas di Japstam gitu kan bisa lepas yang lain. Mana kamu jago banget. Pelepasan di telepon di pom bensin lagi. Iya. Ada. Lo telepon dulu, pindah cabut Lazio. Iya, di bukunya kan gitu. Satu penyesalan belinya lepas Japstam karena belum waktunya, belum saatnya, kayak ngapain gue lepas Japstam gitu. Yang lain ya, tapi ya itu lagi Laurent Blanc waktu itu, Laurent Blanc. Ya, setelah ya kan 2000-an awal kan Japstam itu kan back waktu menang treble. Iya. 9 tahun akhir. Ya itu Japstam lepas. Tapi ya itu ya balik lagi kalau soal apa yang dikomplainin, dikeluhkan kalau di tempatnya kan soal klub, manajemen klub, kita nggak ada yang ngebantah. Itu yang diprotesin sama akamsi Manchester pun begitu. Gimana ownernya pelit, bukan cuma pelit tapi lo udah bikin MU jadi berhutang buat lo bisa beli MU, tapi lo nggak ada kontribusinya buat MU. Lo selalu kebijakan lo kalau tiap ada manajer mau pemain apa, lo ganti posisi lah, lo ganti pemain lain dengan posisi sama dengan lebih murah, even itu Fergie sekalipun, kayak gitu. Jadi apa yang dikomplainin Ronaldo soal manajemen klub, kita nggak ada yang bantah ya. Bantah, betul. Yang jadi poin kita adalah lu melawan manajer lu sendiri. Karena gini, kalau aspek manajemen yang diprotes, fasilitas itu aspek pendukung lah, ya kan? Pendukung tim. Tapi ketika lu udah ngomongin manajer lu nggak suka, lu nggak respect, kita sebagai fans ngeliatnya, aduh tim gua akan jadi apa nih, gitu loh. Kalau pemainnya sama manajer udah nggak kompak, udah ada slack gitu. Apalagi yang bintang lagi ya. Apalagi yang bintang, gitu. Dan kalau mau dilihat balik lagi, gue bilang, lu siapa sih gitu? Oke, lu bintang, lu menang 5, umur berapa? Berapa? 4-5 tahun lalu lu menang. Waktu di Juve dia nggak ada champion tuh. Nggak ada. 4-5 tahun lalu lu juara Champions League itu. Di Juve pun waktu musim kedua dia, musim pertama dia juara Serie A. Musim kedua dia nggak juara Serie A, dan dia itu top scorernya kalah sama siapa? Yang udah lebih tua, Quagliarella ya, kalau nggak salah. Pokoknya dia striker orang Itali, usianya udah 37 apa, pokoknya di atas Ronaldo, tapi dia top scorer di atas Ronaldo di Liga Italia. Ya maksudnya bahkan di waktu di Juve pun udah mulai menurun umur, dan ini kerjaan bidang yang menuntut fisik. Bahkan Messi pun menurun juga sekarang performanya. Ya nggak bisa dipungkiri karena ini bidangnya olahraga, bukan bidang yang kayak kita kerja Bercatur, kantoran. Iya, atau kita kerja kantoran gitu. Yang lu dengan makin banyak kerja, makin lama kerja,
lu makin banyak pengalaman, makin berguna. Ini bidang lu fisik, olahraga ini menuntut fisik gitu. Yang lu makin tua, makin banyak pengalaman, tapi fisik lu menurun. Ini nggak bohong gitu. Ya gue bilang, mau fans Ronaldo bilang kontribusi dia bisa musim lalu ya. Tanpa Ronaldo musim ini tanpa Ronaldo kita peringkat 2 bos. Final Europa League peringkat 2 dengan pelatih Ole. Iya. Bahkan Madrid pun tetap bisa juara champion tanpa Ronaldo ya. Iya. Nah kalau bilang lu kalau nggak ada Ronaldo tanpa Ronaldo kita udah menang Champions League bos. 2. Udah juara Premier League berapa belas tanpa Ronaldo. MU tetap MU tanpa Ronaldo dari sebelum Ronaldo. Beda kalau tanpa Ferguson. Itu terbukti ya. Ferguson terbukti. Tanpa Ronaldo nggak ada yang bantah ya. Tanpa Ronaldo 2009 dia cabut. Terakhir itu 2009 MU kalah di final Champions League lawan Barcelona. Ronaldo pindah ke Real Madrid. 2010, 2011 2 tahun kemudian tanpa Ronaldo MU bisa sampai final Champions League lagi. Ketemu Barcelona lagi. Ronaldo nggak bisa. Butuh beberapa tahun lebih lama walaupun akhirnya dia juara sampai 4 kali di Real Madrid. Tapi MU survive tanpa Ronaldo. Juara Premier League iya, nyampe final Champions League iya, tanpa Ronaldo. Itu loh. Dan tanpa Ronaldo kita MU juara 3 kali Champions League. 1 dengan Ronaldo, 2 tanpa Ronaldo. Dan 2008 terakhir MU juara dengan Ronaldo. Itu juga Ronaldo kan penaltinya tepis. Peter Cech. Iya. Tepis. Benar. Itu kalau John Terry terakhir gol, habis Ronaldo. Habis sih. Lo bilang Kerok dia yang bikin gol. Apa nggak jadi bulan-bulan media Inggris itu? Dia habis John Terry gagal cetak gol, langsung tunggu nangis dia. Enggak, itu pas habis Van der Sar lepis dengan Anelka. Oh iya, baru pemain semua lari ngerubungin Van der Sar, lalu nangis. Itu kalau Ronaldo ini udah ketepis kan sama Cech. Tendang terakhir Chelsea, John Terry gol. Ronaldo dibilang aja Inggris. Iya. Pasti. Yang ngamatin siapa? Ya John Terry ketepis tiang. Sama Van der Sar lepis tendangan Anelka. Iya. Jadi juara. Lawanan Van der Sar ya. Bisa dibilang begitu. Ya kan? Ya mau gimana mau dibilang tanpa Ronaldo, tanpa Ronaldo kita juara Champions League 2 kali. Sekali dengan Ronaldo pun, Ronaldo dengan penalti ketepis terus. Pertandingan lainnya nggak ada yang ketepis. Cuma dia doang. Anderson yang penalti gol. Nani Anderson yang penalti gol itu. Cuman dia, John Terry sama Anelka ketepis. John Terry emang sial aja. Sih. Orang Van der Sar udah arahnya salah. John Terry kena tiang. Benar. Iya. Mau dibilang karena nggak ada Ronaldo kita juara 2 kali. Dengan Ronaldo pun lu hampir bikin kita gagal juara Champions League karena tendangan lu ketepis. Itu loh. Tapi ini bukan berarti gua benci Ronaldo atau mengecilkan peran Ronaldo apalagi di periode pertama di MU, enggak. Tapi kalau lo merasa Ronaldo sebegitu besarnya, siapa yang melebihi MU? Enggak. MU tetap MU dari sebelum MU tetap juara Premier League dan Champions League sebelum Ronaldo datang, dan setelah Ronaldo datang tetap juara Premier League. Yang kalau dibilangnya tanpa Ferguson MU gak dapetnya, gue sepakat. Tapi tanpa Ronaldo enggak. Tanpa Ronaldo semusim sebelum Ronaldo dengan pelatih Ole kita peringkat 2 bos, sampai final Europa League. Iya. Gimana? Itu fakta yang ada. Bener, nggak terbantahkan ya. Iya. Tanpa Ronaldo kita peringkat 2. Iya. Nah kalau kan di Leicester setelah nggak lama ini heboh dan MU mengeluarkan statement mengakhiri kontrak Ronaldo. Nggak lama beberapa jam kemudian jual. Wah itu berita yang baru benar-benar menggembirakan. Konspirasi ini ya. Itu benar-benar menggembirakan. Karena ya itu semua tahu ya, orang akan si Manchester-nya aja udah demo terus.
dijual ya bagus lah. Berarti itu dua menggembirakan tuh pemberitaan Ronaldo putus kontrak dengan Glazer. Kalau Ronaldo putus kontrak tuh sebenarnya gue nggak gembira tapi nggak sedih juga. Biasa aja. Biasa aja tapi lebih gitu kalau dibilang sedih lebih ke Ronaldo nih, ya gue bilang gue tunggu menyaksikan Ronaldo juga gitu. Sampai akhirnya harus kayak gini bener sedih. Sebenarnya maksud gue, lu bisa cabut, lu bisa pindah, lu bisa berakhir apa kontrak dengan MU dengan baik-baik. Ya, legasi lo tetap ada gitu loh. Kayak gitu sebenarnya legasi tetap ada, cuman agak ternoda aja. Jadi kayak anjir, lo kenapa gini deh gitu. Lo kalau nggak gini tuh bagus loh gitu. Tapi kalau gini sedih aja gitu. Tercoreng lah. Iya, lebih ke sedih aja kayak lo nggak harusnya gitu lah. Harusnya nggak berakhir begini gitu. Separah dengan Peter Schmeichel pindah ke City nggak? Oh itu beda. Gue nggak tahu historinya waktu itu karena kan masih kecil ya. Gimana akhirnya dia pindah? Apakah cerita di balik itu ya? Tapi kan nggak pernah ada apa namanya kesan buruk yang ditinggalkan sama Schmeichel. Ya kan? Kan sampai apa sempat viral dulu kan ketika si di lorong sebelum masuk Gary Neville nggak mau nyapa Schmeichel. Iya, tapi yang mereka sama-sama pemain gitu dan Neville orang Inggris gitu kan, sepak bola kayak agama gitu kan, wajar lah Cuma kayak gitu kan. Oh kalau lu kan basketball bola MU-nya jadi agak. agama Iya, bukan bolanya. bolanya. Sepak bolanya. Tapi kayak maksudnya karena mereka yang apa namanya ngalamin dan melakukan pekerjaan itu mungkin Gary Neville nih terlalu baper gitu kan, wah lu pindahnya ke rival gitu kan. Lalu gue waktu itu sih nggak tahu ceritanya gimana karena gue juga masih kecil nggak ngikutin. Tapi kan setelah akhirnya sampai sekarang Schmeichel pensiun pun nggak pernah ada apa namanya kata-kata buruk atau apalah atau pesan buruk. Fans MU itu kan fans terbaik ya, dalam arti pemain manapun yang cabut dari MU dan datang ke Old Trafford itu selalu disambut dengan baik. Oh iya, Gitu. kecuali Di Maria. Oh iya. Di Maria kan kecuali kan. Waktu pas kemarin lawan PSG, Di Maria di PSG kan nggak disambut gitu kan. Ya karena dia setelah cabut emang ngomong gitu kan. Ngomong jelek. Bukan berarti mungkin si kayaknya agak berlaku dengan hal sama dengan Ronaldo ya. Karena apa mungkin setara yang beda kan di Maria sama Ronaldo kan. Beda dan kontribusi Ronaldo itu begitu besar. Gua akuin gitu. Makanya gua bilang sebenarnya ketika di gimana ya ketika dia berakhir gitu kontraknya nggak jadi main MU lagi, di satu sisi lega karena ya udahlah kayak udah nggak cocok aja. Ini berarti lo hubungan udah nggak cocok. Iya. Emang susah memberikan mantan tuh ya. Iya, betul. Dan terus kayak lu kayak lo hubungan udah nggak ini dijalanin tuh ntar lu malah slack jadi nggak bahagia sama IP. Sama kayak main bola kayak ya ini kan berarti kan Ronaldo slack ada nggak respect sama Ten Hag. Bahkan dia komplain juga tentang pemain-pemain muda mentalnya dan lain sebagainya. Ya bayangin nanti balik ke ruang ganti di latihan malah jadi nggak enak, nanti main di lapangan juga jadi gimana Jadi ya kan. Jadi lega oke, karena sudah terlanjur ngomong gitu ya udahlah diputus mau nggak mau kayak gue bilang tadi ya, lo kalau ada orang kantor atau viral di Twitter atau di TikTok pasti bos lo akan ngecat ya kan. walaupun apa yang dibilang benar ya cuma nggak boleh. Iya, walaupun lo pernah lah kan ngomongin dia bener gitu, tapi bos lo pasti akan ngecat karena kan suasana di kantor jadi nggak enak. Yang paling fatal sih dia ngomong tentang ngorbanin Ten Hag sih sebenarnya. Itu ngorbanin Ten Hag dan sesepele kayak dia apa namanya ngomongin lebih ke kayak julid ya. Ngomongin Rooney kan iri sama gue kali ya gitu. Oh itu gara Rooney apa ketik pedas dia. Iya, tapi maksud gue gitu. lu pemain sekelas Ronaldo, good,
gitu kan. Gak usah lo tanggepin omongan kayak gitu. Iya, kalau gue jadi Ronaldo, walaupun Rooney tadinya teman gue ya, nggak tahu ya maksudnya masih teman apa enggak mereka setelah itu, tapi nggak harus diambil baper. Kalau kata dia sih bukan teman, cuma emang pernah maksudnya bukan teman yang di luar setelah cabut dari MU gitu. Dan selama di MU pun kalau dia sih dia nggak pernah makan bareng, nggak sedekat itu sama Rooney ya. Lu nggak kayaknya dia dengan Eva Rio gitu atau Rio. Tapi maksudnya cuma itu sih harusnya dihirauin gitu loh. Nggak, yang dia kesel itu gara-gara Gary Neville dan si Rooney itu kan teman sepermainan, setim lagi kan. Nah, cuma kenapa lu ngomong tanpa lu konfirmasi? Kenapa lu ngomong begitu sedangkan sebenarnya lu tahu kondisi klubnya seperti apa? Yang dia kesalkan sebenarnya di situ. Makanya dia bilang mereka bukan teman gua. Nah, beda karena itu juga dia respect dengan Ferdinand kan. Karena emang dia bilang ya Ferdinand pemain dan dia tahu dengan kondisi klub sebenarnya kayak gimana perlakuan mereka ya baik beda teman ya. Itu menurut gue yang lu nggak seharusnya, lu nggak perlu lo hirauin lah. Apalagi lu sampai ya istilahnya ngeluh ngomong ke media, apalagi media Piers Morgan. Iya. Yang mana itu demen kritik MU sebenarnya. Iya, bukan dia demen kritik MU, dia fans Arsenal. Oke. Piers Morgan fans Arsenal. Lo kalau lihat Twitternya, dia fans Arsenal. Kan dia memang ya bercanda TV lah. Dia memang fans Arsenal. Dia fans Arsenal dan medianya The Sun. The Sun tuh media yang udah kayak kalau di Inggris tuh orang udah ya elah The Sun gitu loh. Ini fans, apalagi fans bola apapun ya, Liverpool pun nggak suka The Sun gitu kan. Kayak gitu, jadi kayak kalau kayak di sini kayak Tribunus mungkin ya. Tribun. Iya. Ini mungkin gitu kan, Tribun Kaltim gitu kan. Kayak gitu, maksudnya kayak ya lo ngapain sih gitu. Lu ngomong begitu di interview sama Piers Morgan yang Piers Morgan pasti senang aja lah. Ya kan, lu juga dapet cuan nih. Terus Ronaldo topiknya begini nih, curhat semua lagi Ronaldo, jadi senang memancing di error ya kan. Tapi maksud gue ya apapun misalkan dia nggak suka main nyemungin Rooney, Ronaldo, menurut gue sih terus kalau setelah Ronaldo ya kenapa dia nggak mau sama Rio Ferdinand ya? Itu ya kalau ya ngomong Ferdinand mungkin Ferdinand bisa nyampein ke enggak, maksudnya wawancara itu lebih mending kayak gitu iya. Karena kan dia merasa teman sama Rio Ferdinand juga sering wawancara kan? Iya, yang dia tadi gue bilang sama Pep kan juga yang interview si Ferdinand gitu. Tapi maksud gue nggak seharusnya juga dia hirauin hal kayak pengen nyerang MU banget kayaknya. Oh itu nggak tahu, tapi kan itu setelah akhirnya kontrak dia berakhir, Paul Scholes di Instagram kan mission accomplished ours. Jadi kayak misi lo berhasil nih, resek gitu. Tapi kayak keras banget. Kalau menurut gua memang Ronaldo kayak gitu memang sengaja supaya kontraknya habis. Ngomong gak mau si MU putusin. Iya, karena kan sebenarnya dia kayak gue bilang, ini Fabrizio Romano yang ngomong. Jorge Mendes nyari klub. Berarti kan sebenarnya dia di musim panas tuh emang pengen pindah. Ya, waktu itu tapi dilepas sama MU. nggak dilepas dan udah suruh nggak dapet klub, nih kan, nggak dapet klub. Karena kalau ada dapet klub dan klub itu bayar, ya pasti kan, ya kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Kalau di televisi dibilang ada, termasuk yang penawaran dari yang klub Arab Saudi itu 2 ya, kalau 350 juta anjay. Tapi kalau klub Saudi kan emang dia mau main di klub Saudi. Enggak, makanya ditolak. Nggak kompetitif kan. Kan dia masih mau kompetitif. Ya gimana? Messi masih main di klub Eropa. PSG, ya kan. Tim kuat lagi. Iya, masa dia pindahnya ke Liga Arab yang bahkan nggak di UEFA gitu kan.
Kan dia malah nyari tuh klub yang bisa main di Champions League kan gitu. Jadi Klub mana jadi ini apa? selanjutnya Ronaldo nih? Nggak tahu. Tapi balik lagi, Milan ya Milan. lo kalau punya klub gitu misalnya, lo punya klub, lo manajer klub deh, bukan jadi yang punya, lo manajer klub. Setelah apa yang disampaikan Ronaldo di interview terhadap pemberi kerjanya, ini kan pemberi kerjanya kan, pekerjanya Ronaldo, dia bisa ngomong gitu kepada pemberi kerjanya, dan dia di Februari nonton ke-38. Ya, dia mulai di 8. Oke, Januari ini bisa transfer dingin. Emang lu kalau jadi manajer klub top nih, ya kan? Karena kan lu mau pindah ke klub top yang main di Champions League. Lu jadi klub manajer atau pemilik klub top Eropa. Lu mau beli 30-year-old problems. Ya dong. Yang maunya dia jadi center of the team. Kalau enggak, ya lu bisa diomongin media. Lu mau? Itu pertanyaannya. Oh, gue tanya lu jadi manajer klub top Eropa yang main di Champions League. Kalau lu pasti maunya pindah ke Champions League kan? Atau lu jadi pemilik klubnya gitu, ya kan? Kalau lu manajer belum tentu pemilik klub lo ngasihin Ronaldo karena gajinya pasti gede. Dia gaji bisa minta gede. Jadi center of the team. Nggak dia main, ntar dia keluar. Lo mau terima dia? Itu tuh. Nah, kalau gue jadi Paulo Maldini sih gue tarik sih. Karena penyerang Milan kan tua-tua juga tuh. Giroud. Terus Zlatan. Nah itu kan Zlatan cedera tuh, baru masuk musim ntar Januari. Terus Rafael kan sayap kiri. Iya. Strikernya tuh waktu Giroud nggak ada, hancur. Tapi Giroud dan Prancis top tier 2 gol kemarin. Iya, di Milan juga lagi dia 9 gol. Iya makanya. Cuma kan butuh pelapis dan ditambah lagi buat naikin. Lo pikir Ronaldo mau jadi branding. pelapis? Hah? Nah, kalau lu bilang buat pelapis, Ronaldo mau jadi pelapis. Itu dulu. Oh, mau dia. Mana? Soalnya mau nggak mau apa? Ntar lo diomongin lagi di media. Bergaining posisinya lebih besar sekarang. Karena kan lu pengen main di Champions League. Nah, masuk gua cuma turunin harga mulai dari gaji. Ya lu pasti minta gaji. Nah, cuma kalau yang di ya kan dia masuk champion ya. Yang Milan doang yang bisa. Yang kalau gua rasa kalau tim-tim Eropa lain ya yang main di Champions League nggak ada yang mau. Bahkan Chelsea pun gua rasa pemiliknya mau katanya mau beli Ronaldo. Si Ted Bosley ya. Kan dia mau beli Ronaldo tadinya. Mau dia mau beli Ronaldo. Oh. Dianya mau. Oh, dianya mau. Dianya yang mau. Cuma waktu itu nggak tahu masuk skema manajernya apa enggak. Waktu itu balik lagi. Skema Tuchelnya yang nggak mau. Iyalah. Iya. Tuchel itu kan bisa juara juga karena kompakan teamwork. Nggak ada satu pemain yang menonjol jadi bintang banget skill individunya gitu, enggak. Kayak Jerman lah ya. Iya. Itu tipikal Jerman, jadi orang Jerman kan. Iya. Tuchelnya. Iya. Kompakan tim. Iya. Teamwork bukan ngandelin individu 1-2 pemain, enggak. Nah, bahasnya gimana MU ke depannya nih? Setelah ada Ronaldo putus kontrak kan, terus kalau setelah putus kontrak MU tetap MU. Glazer mau cabut. Kalau Glazer cabut ini itu bagus. bakal ada perubahan signifikan gak nih di manajemen MU nih? Sebenarnya kalau pemilik berganti, manajemen berubah udah pasti. Pasti. Itu di perusahaan apapun bidangnya, kalau pemilik ganti, yang diganti pertama pasti direktur. Ya kan? Iya. Direktur pasti harus melakukan yang sama. Sama kayak Milan nih. Iya, udah pasti. Jadi kalau perubahan pasti, tinggal ya berharapnya kayak yang lebih baik aja, jangan yang kayak Glazer. Itulah yang saya maksudnya. Katanya pengusaha Inggris sih pengen beli itu. Iya, si Jim Ratcliffe. Ya. Dan dia orang Manchester asli. Oh, Dia
ya Sir udah dapat gelar kehormatan sama orang David Inggris. Beckham ya sudah setara ya. David Beckham belum ya? Kan bukan Sir. Ada gelar tapi nggak Sir. Kayak Ferguson Sir. Dan ya sebenarnya yang sayang tuh waktu 2019 itu rumornya sebelum Covid. Tadinya kan MBS itu kan mau belinya MU. Oh, bukan Newcastle. Bukan. Tapi Glazer nggak mau pas waktu itu. Coba MBS ya. Kalau MBS yang beli, waduh, bisa lihat duit Mbappe Haaland. Unlimited duitnya, Bos. Benar. Duit Mbappe Haaland bisa. Iya. Ya Mbappe Haaland jadinya Rashford. Bisa begitu. Maguire dijual tuh. Apa? Maguire dijual tuh. Mungkin dijual lah. Udah. Nggak tahu sih, tapi ya kan orang Inggris asli ya. Dan Kapten lagi masih. Iya, dan sebenarnya dia nggak setiap main jelek gitu. Tapi sekalinya blunder parah. Itu sih. Dia nggak setiap main di jelek, enggak, tapi sekalinya blunder emang parah aja di orang gitu. 2-3 pertandingan terakhir kan MU kan dia main kalau nggak salah. Nyata gimana permainan? Bagus. Oh bagus kok. Kemarin 2-3 pertandingan terakhir gue lupa sih lawan apa aja. Tapi ya MU-nya juga menang gitu. Ya pada faktanya MU waktu nggak ada Maguire main pun pernah kalah. Gitu loh. Ya karena kan after all lo nggak mungkin lah menang setiap pertandingan gitu. Tapi ketika blunder lo parah, apalagi lo kalau besar MU main di Liga Inggris, lo disorotan gitu. Apalagi dengan posisi kapten ya. Itu back termahal lagi ya. Termahal kapten, blunder lo parah gitu. Nah, gitu. MU ini akhir musim ini bisa masuk champion nih. Ya harapannya sih bisa lah ya. Masih panjang kok. Baru 13-14 pertandingan masih ada 24-25 lagi. 6 ya? 5 kan peringkat 5 dan masih satu pertandingan ya? Tabungan. Iya, masih 13 berarti. Yang lainnya udah 14. Dan masih ada, berarti kalau jalur pertandingan berarti masih 25 match lagi, masih panjang. Semua masih bisa kekejar. Bisa lah, apalagi kalau ngeliat sebenarnya yang buat beda banget MU musim ini di tangan Erik Ten Hag adalah passionnya. Passion dari pemain, tiap individu pemain yang main ini beda gitu. Ada gairahnya tuh ada gitu loh. Karena banyak pemain baru masuk tuh. Mungkin jadi suasana ruang gantinya juga dibawa sama Ten Hag jadi berbeda, jadi lebih ambisius. Jadi Ten Hag positif sampai sejauh ini nih. Positif aja sebenarnya. Kayak gimana ya? Lo bisa berasumsi menebak lihat situasi ruang ganti, suasana latihan ketika lo lihat pemain di lapangan pas main di match gitu kan. Lo lihat sekarang kalau setiap ada berhasil tackle clearance dari serangan lawan, itu back-backnya langsung pada yang wow kayak selebrasi kayak ngegolin gitu loh. Jadi, itu passionnya ada gitu. Yang waktu musim lalu atau 2 musim lalu Maguire yang main nggak ada kayak gitu. Jadi kayak chemistry-nya lebih ada antar pemainnya. Karena ada chemistry-nya jadi ada passionnya juga. Jadi kayak gue ngeliat sesuatu yang beda aja di tim yang sekarang di musim ini gitu. Karena gue bilang mereka melakukan clearance, melakukan defense yang baik aja, mereka euforia gitu ya. Kayak ngegolin gitu loh. Ya nggak separah kalau ngegolin sih, golin sampai lari kayak gitu, enggak, cuman nggak sampai lepas baju ya. Tapi misalnya kayak bener yang tos, mereka pelukan kayak wow gitu. Ketika menang pun mereka senang banget gitu. Jadi kayak gimana ya, musim lalu gue ngeliat MU main terus kalah, gue kayak udah lah gitu. Cuma pantas kalah main begitu. Oh nggak mau ya? Iya. Nggak ada bantahan ya? Iya, gue kayak bukan salah, tapi kayak ya kan salah, tapi gue kesel karena ya lu main lu bego gitu. Lu kenapa gitu? Lu kalau nggak gitu lu menang. Yang sekarang
mereka udah main terus kalah, gue ngeliatnya ya udah berarti lawan lo main lo lebih bagus gitu. Nggak ada gue kesel nih lo harusnya, enggak, tapi ya udah lawan lo lebih bagus gitu. Lo nggak mungkin juga tiap match menang gitu, ya kan. Ya bahkan sehebat-hebatnya Real Madrid pun pasti pernah kalah kan dalam semusim, nggak mungkin menang terus. Barcelona pun 10 tahun lalu pas dipegang Pep lagi jago dunia pun pasti ada kalahnya, nggak menang terus gitu kan. Jadi ketika sekarang kalah kayak ya udah berarti lawan lo lebih baik, paling nggak lo nggak ngaco mainnya gitu loh. Kalau lalu kayak kalah tuh gue kesel kayak lo goblok sih gitu, anjing gitu. Lalu sekarang kayak enggak lah, lawan lo lebih jago lah gitu. Jadi masih bisa nih. Kalau bisa lah. Skema permainannya menurut lu gimana nih? Era Ten Hag nih. Ya lebih terstruktur aja. Terstruktur, Ingleman pasti ada bedanya lah. Tapi ya Ten Hag ini kan juga bukan pelatih tanpa pengalaman kan, ya kan. Waktu 2019 ya dia dengan klub Ajax yang notabene pemain muda waktu itu kan, dia bisa bawa ngalahin Juventus, dia kalahin waktu itu kan di Champions League. Real Madrid yang kalahnya di semifinal sama Tottenham waktu itu. Berarti kan dia bukan sembarang pelatih juga gitu kan. Apalagi Van der Sar sempat marah tuh gara-gara MU narik dia kan. Ya iya, karena ya buat Ajax penting kan ini gitu loh. Dan semuanya banyak diambil ke MU semua pemain-pemain Ajax. Sebenarnya kalau diambil ke MU semua kan yang diambil cuma Lisandro sama siapa lagi? Martinez. Iya, Lisandro Martinez. Sama tuh satu Anthony. Anthony 2. Tapi kan yang lain Gravenberch pindah ke Munchen. Ya kan, Mazraoui pindah ke Munchen. Jadi ya nggak cuma MU doang yang ambil gitu loh. Kita ngambil 2 doang, yang lain memang musim ini Ajax banyak kehilangan pemainnya, tapi yang diambil ini cuma 2 gitu loh. Yang lainnya kan pindah, ada yang ke Munchen, ada yang kemana, Barca ya. Iya, macam-macam gitu. Jadi cuma MU sekarang ngambil pelatih. Iya, itu doang. Ya pasti manajer manapun kan tertarik main di Premier League gitu kan. Nah, apalagi ini klubnya MU yang dalam proses rebuilding lagi, ya kan, setelah ditinggal Ferguson. Ya pasti ada tantangan sendiri lah buat manajer manapun ketika ditunjuk atau berkesempatan melatih manajer MU gitu. Nah, kira-kira di musim panas ya Januari itu ya. Musim Januari dingin dong. Dingin. Jeda transfer ini MU bakal narik beli pemain kan? Kalau ngelihat manajemen yang sekarang sih kemungkinan kecil. Yang nyarap lah. Kayaknya yang di era sekarang ya, gue lihat klub lebih banyak besar-besaran beli pemain nih, daripada yang era sebelumnya. Dari modelnya Sandro Martinez, terus Anthony, terus Eriksen, terus Casemiro, ya. Iya. Banyak rebuild main mereka. Ya karena memang butuh kan posisi itu kan. Jadi ya, kemungkinan ya kalau Januari ini. Kalau kemungkinan sih, kalau berharapnya iya, tapi kemungkinan ngeliat manajemen tim aja. Ya kalau belum ganti masih Glazer, kecil aja kemungkinannya. Padahal karena aku udah bilang butuhin bek kanan buat pelapisnya Dalot. Oh iya, Dalot nggak ada pelapisnya sih. Ada Wan Bissaka cuma lagi cedera. Dan nggak bisa kan dia mainnya angin Pak. Kurang. Dia kalau untuk defense, tacklingnya oke lah gitu. Tapi untuk bantu penyerangan, crossingnya dari sayap nggak ada. Nah ya salah satu yang improve banget di era Ten Hag ini dibanding musim sebelumnya Dalot ini kan. Iya, Dalot. Improve banget dia dari bertahannya, chemistry dengan
back lainnya, termasuk dia bantu serangannya, bagus banget. Paling improve lah, most improve di musim ini bisa dibilang Dalot ya. Gitu. Tapi iya kan kita tetap lah butuh pelapis untuk misalkan amit-amit dia cedera gitu kan, kayak gitu. Si Ronaldo juga ngomong hal yang sama tuh di waktu tempat interview itu. Katanya yang paling bagus ya pemain muda si Dalot karena etos kerjanya dia gokil. Iya, untuk paling improve ya dibanding dia musim lalu dengan performa di musim ini, paling improve Dalot. Cuma satu lagi tuh Malaysia ya yang back kiri. Oh iya, Malaysia. Gokil juga tuh. Oh bagus. Ya makanya kan dibeli sama Ten Hag. Iya. Ya bagus. Tapi kalau yang apa namanya pembelian musim ini yang paling suka ya Sandro. Ya itulah peran besar, satu perubahan yang langsung berimpak pada apa pertahanan Lisandro. Dan pada senang kan alhamdulillah ya. Ya karena ada back. Karena ada back ya kan. Jadi Maguire jadi nggak perlu main. Jadi bench. Nah itu Maguire itu dia orang Inggris termahal kapten pula. Dia di bench nggak ngeluh. Di bench nggak ngeluh. Dan ketika dimainin dia bisa dipercaya. Mainnya jarang musim ini. Tapi ketika dimainin dia bisa dipercaya. Nggak ada blunder kayak musim lalu loh. Selama dia main musim ini. MU pernah kalah dua match awal MU di Premier League ya, lawan Brighton dan lawan Brentford kalah. Tapi kalau lihat tiap golnya itu juga bukan salah Maguire. Itu loh. Jadi dan dia kapten. Ten Hag juga pinter. Orang udah pada ngeluh performa Maguire. Mau dari fans MU ataupun apalagi fans yang bukan fans MU kan malah Maguire jadi bahan lawakan gitu, bahan bercandaan. Ketika dia masuk dia bahkan ya ganti posisi kapten. Karena kan kalau pun jadi posisi kapten nanti takutnya ya ada Maguire ngerasakan gitu ganti gitu. Tapi enggak. Kapten tetap Maguire. Tapi Maguire nggak dimainin di bench. Gitu. Diganti si Bruno Fernandes kaptennya. Jadi karena vice kaptennya Bruno. Yang main di lapangan Bruno, di lapangan kaptennya Bruno. Tapi kalau Maguire main pasti Maguire yang kapten. Karena kaptennya kan memang Maguire sebenarnya. Bruno ini vice captain. Tapi balik lagi Maguire bisa gitu. Dia sebagai kapten tapi ya udah gue di bench gitu. Toh tim pun bermain dengan baik tanpa dia gitu kan. Cuma kan Maguire masih level dengan si Ronaldo jauh. Iya, kalau belum selevel dia, tapi kan banyak juga pemain nggak selevel, belum selevel Ronaldo atau Messi, egonya setinggi mereka. Lukaku contohnya, level jauh, egonya ya. Bukti kan kemana-mana sekarang dia kan. Apa? Buktinya nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, ya kan? Di Inter nyampe final Europa League, kalah kan waktu itu sama Sevilla kalau nggak salah. Itu tahun sebelum MU masuk final Europa League, ya kan? Gara-gara salah satunya gara-gara kalau nggak salah kesalahan dia kalau nggak salah golnya di final tuh antara bunuh diri atau kesalahan dia jadi penalti, gol kayaknya bunuh diri atau apa gitu dia itu pindah ke Chelsea. Dia ngerasa karena setelah Inter Scudetto mungkin peran dia besar, pindah ke Chelsea. Di Chelsea itu terus nggak ngaruh lo mau kayak gimana pelatih Jerman, balik lagi kalau performa lo kurang nggak dimainin. Komentar apa interviewnya juga kan itu interview juga tuh. Iya, interview di ketika nggak dimainin jarang dapat saat dia interview juga kan tuh. Tapi kayaknya nggak sampai Morgan, tapi maksudnya di interview juga ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak ya gue lebih pengen ini apa di Milan apa di Inter lebih suka kotanya juga semacam ya. Ronaldo ngomong kayak gitu karena dia Ronaldo. Ini Lukaku bos. Makanya kalau bilang Maguire nggak sebelum selevel, ya tapi banyak ada juga pemain yang selevel mereka tapi egonya ngerasa lu selevel. Ada Lukaku contohnya. Contohnya Lukaku sekarang balik ke Inter jadi apa? Ya. Jadi Maguire masih ada chance untuk jadi starting up lagi nih. Iya, kalau performanya nggak ini ya. Dan kayaknya tapi berat. Martinez sama Varane udah bagus sih. Bagus banget. Ya kalaupun kemarin Varane cedera kan yang main juga Lindelof. Tapi begitu
si Maguire juga yang beli dari KMU. Tapi itulah maksudnya karena performa di pertahanan back tengah ya, Sandro, Varane bagus nih, ya kan. Apalagi padu sama yang sayapnya juga kan, Luke Shaw, Dalot. Itu kan harusnya buat jadi motivasi pemain yang dicadangkan di bench gitu. Gue kalau mau main berarti gue harus formal gue paling nggak di latihan lebih dari mereka, ya kan kayak gitu. Harusnya sih ya, apalagi Maguire juga udah gede gitu kan, udah dewasa, harusnya kan juga bisa mikir begitu kan. Ya mungkin kan itu juga jadi ya musim ini dia main, lu belum lihat dia dari kayak musim lalu gitu kan. Itu. Oke lah kalau gitu. Jadi intinya Ronaldo nggak apa-apa cabut ya. Ya mau gimana lagi, udah nggak bisa lagi ya. Kalau paksain Ronaldo tetap setelah Piala Dunia balik ke MU, jadi mungkin chaos. ya lu mainnya gimana, pasti udah nggak enak situasi di ruang ganti, suasana latihan pasti nggak enak, pasti udah beda. Ya lu pikir Ten Hag sebagai manajer, sebagai bos masih mau hahi gitu? Mas Toto lu kenapa sih ngomong begitu? Mati karir sih. Nggak mungkin kan, nggak mungkin kan gitu loh. Itu ya udahlah, maksudnya ini udah terlanjur di interview, outcome-nya sampai dia personal plan MU, ya udah mau gimana lagi, dia balik ke MU pun nggak akan buat lebih baik. Prediksi lu permainan Ronaldo di Piala Dunia nih gimana? Moncer atau flop sama kayak di Itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu ya, maksudnya kadang tadi kita juga ngomongin banyak beberapa pemain yang di klub kurang, tapi begitu main di timnas, apalagi levelnya Piala Dunia turnamen, tahu wah gitu. Kayak tadi timnas Jepang, siapa yang tahu pemainnya? Bisa begitu ya. Bisa ngalahin Jerman yang pemain, pelatih semuanya main di klub besar gitu. Nggak semuanya, cuman banyak yang main di klub besar gitu. Pelatihnya bagus. Pelatihnya juga bagus. Buat triple winner Bayern Munchen. Iya. Yang balik lagi. Atau sebaliknya, di klub bagus, di timnas melempem gitu ya, Lionel Messi. Iya, ya maksudnya ada ya kayak kemarin lawan Saudi Arabia itu kan juga nggak begitu kelihatan. Gol pun dia penalti gitu kan. Yang dilanggar pun bukan karena pergerakan dia yang masalah penalti gitu kan. Tapi ya balik lagi, ini timnas dan turnamen besar 4 tahunan, tim kecil tahu-tahu jadi semangat bisa ngalahin tim gede tahu-tahu mentah mungkin karena over PD, underestimate lawan jadi kalah. Jadi kalau tanya for Ronaldo ya nggak tahu, belum bisa ini ya grup dia juga lumayan, tapi kalau dibilang lolos dari fase grupnya harusnya nggak lolos lah ya, karena kan Portugal juga rata. Dari back sampai depan tuh kan bagus lah, main di klub besar juga gitu kan. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao gitu. Jadi kalau lolos fase grup lolos, tapi kalau ini Ronaldo-nya gua nggak bisa nebak karena World Cup after all gitu. Oke lah guys, itu pembicaraan kita tadi terkait tentang Cristiano Ronaldo dan MU. Jadi terakhir, Ronaldo bisa disetarakan dengan Giggs kan sampai sejauh ini kan yang pemain MU setelah pensiun yang dianggap jadi rasul ya kan, itu Giggs kan. Nah kalau Rooney masuk jadi rasul atau enggak tuh? Rooney jelas. Karena berarti Rooney itu ya dia pencetak gol terbanyak MU yang udah ngalahin Bobby Charlton. Ya udah ngalahin Bobby Charlton, dan dia juga menjadi kapten. Kontribusi dia pun buat klub selama jadi klub besar gitu kan. Ya MU juara Premier League, juara Champions 2008 sama Ronaldo pun ya ada Rooney juga di situ. Starter inti kan duetnya dua itu, Ronaldo Rooney gitu kan. Berarti nah kalau gitu setara nggak nih bakal Ronaldo sama dengan Rooney dijadikan rasul buat lu nih? Gimana ya?
Karena Ronaldo ini 6 plus kemarin 1 tahun, jadi 7 tahun, dan dia itu pada saat karirnya baru mulai berkembang di MU, tapi at the top of his career dia bukan di MU. Jadi susah kalau mau jadi Rasul. Karena baru ibaratnya kiai atau pastor gitu. Ya ulama. Karena apa namanya, kontribusi besar. Dia pemain jago banget dengan segala pencapaian yang pernah dia capai. Itu jago banget dia pemain. Gue bahkan bisa bilang dia good, better than Messi. Ya. Tapi balik lagi, kalau kontribusinya untuk MU walaupun besar gitu, yang disayangkan adalah ada top official itu MU itu, karena dia udah pindah pada saat umur masih 23, 24 gitu kan. Dia udah pindah. Jadi ya sementara kalau kayak Giggs, Rooney, apalagi dari awal akademi MU. Iya. Nah, sampai pensiun. kalau sama Beckham Ya sama kayak Beckham jatuhnya. Ininya besar, bintang besar juga, tapi ya Beckham pindah. Rasul tuh nggak kan, Beckham pindahnya setelah apa namanya melalui masa-masa jaya juga kan. Oh iya. Jadi cuman jayanya Beckham, emang di. Cuman kalau Beckham pernah menang treble. Iya. Ronaldo Jadi, enggak. Dan itu balik lagi kalau tadi ngomong Rasul MU ya. siapa? Enggak, dia ngomong tentang Rasul di MU nih, Ronaldo. Kalau Beckham kan masuk Rasul? Enggak juga. Beckham aja enggak, apalagi Ronaldo ya? Iya, dia legend lah. Ya apa ya, sebenarnya yang enggak ini juga kalau nyamain sama agama, tapi mereka ini sebenarnya legend gitu kan. Legend. Ya aku tahu lah, enggak boleh. Ini bisa bertahan di kamera, jangan jadi sama. Enggak. Tapi maksudnya level legendnya ini Beckham sama pemain-pemain yang apalagi kayak Giggs, Scholes yang one man club. Dari akademi dia di apa namanya MU sampai pensiun. Beda lah levelnya, adalah apresiasi kita lebih itu kalau pemainnya loyal gitu kan, dari awal karir di akademi sampai dia pensiun di MU. Sama yang dia pindah, walaupun memang sebenarnya Beckham itu kan pindah juga bukan karena dia nggak betah di MU, tapi karena sepatu. Karena Ferguson ada sepaham lah intinya sama Ferguson lah gitu. Cuma gue demen Beckham tuh, walaupun setelah kejadian apa dengan sepatu itu. Cuma kan dia masih main dan cetak gol. Iya. Pada waktu sama Madrid gitu kan. Alisnya di perban di plaster gitu kan. Maksudnya tetap profesional dia main. Iya, pemain profesional seperti itu kan. Iya, tetaplah profesional. Tapi dia legend sama. Tapi kalau mau ngomong misalkan compare Beckham sama Ronaldo, ya skillnya beda. Ronaldo ini salah satu pemain terbaik yang pernah main sepak bola. Bukan cuma pemain terbaik, dia pemain terbaik yang pernah main sepak bola. Atlet sepak bola terbaik sepanjang masa. Itu kan. Maradona, Pele. Gol dia lebih baik dari Pele dalam hal karir. Tapi itu terbukti satu hal berarti. Sejago-jagonya lu butuh tim. Ini olahraga 11 orang. Pele mungkin golnya lebih sedikit dari Ronaldo. Ya kan? Klose itu merasa Klose dalam karir dia, striker nih orang Klose. Ronaldo bahkan mulai sebagai sayap, winger kan tadinya. Bukan sebagai striker. Klose dari awal striker. Gol dia sepanjang karir lebih dikit dari Ronaldo. Klose pernah menang Piala Dunia. Ya, Ronaldo enggak. Ya itu, ya sejago-jagonya lo butuh tim gitu. Messi belum pernah juara Piala Dunia, jago. Tapi Klose pernah juara Piala Dunia. Podolski pernah juara Piala Dunia. Kalau dibilang jago, ya jagoan Messi, jagoan Ronaldo. Tapi dua orang itu belum pernah juara Piala Dunia. Ronaldo ngalahin jualnya Pele. Pele 3 kali juara Piala Dunia. Jadi ya ini olahraga tim after all.
Lu nggak bisa semua harus ke gua center tim. Kalau tadi lu nanya juga gimana dia di Portugal, ya asal balik lagi. Kalau Portugal mainnya as a team, sama kayak waktu Euro, ya bisa gitu, bisa apapun yang dia mau capai juara dunia bisa, karena olahraga 11 orang, olahraga tim bukan olahraga satu orang gitu loh. Maradona golnya nggak sebanyak, lebih jauh lagi golnya nggak sebanyak Pele, bahkan lagi Ronaldo apalagi sebanyak Ronaldo, tapi Maradona pernah juara dunia gitu dengan tim yang apa adanya lagi waktu itu. iya. Maradona jangan tanya. Kalau Maradona ini juga salah satu hal yang itu ini agak menyimpang, tapi kalau ngomongin soal Messi kan dibandingin sama Maradona gitu, yang jagoan Maradona Maradona Napoli nggak pernah juara Serie A. Dia datang ke Napoli 2 kali juara Serie A. Benar. Iya kan, Ngalahin di Dream Team AC Milan waktu itu. iya. Padahal waktu itu dia di tahun 80-an Liga Italia, AC Milan ada Rio Belanda, Iya. Juve ada Platini, juara Champions waktu di Juve ada Platini. Terus Inter gue nggak tahu waktu itu siapa, tapi maksudnya tim tim lainnya juga berisi bintang. Napoli nggak pernah Scudetto, 2 kali Scudetto ada Maradona, makanya dianggap kayak Tuhan sama warga Napoli kan. Itu ya, kalau Messi mau setara sama Maradona, Juara dunia dulu dia. antara juara dunia atau dia pindah ke Napoli, buat Napoli Scudetto. Anjay. Iya dong. Mungkin dong lebih ke Napoli udah deh. Iya, kalau kemarin dia mau setara Maradona harusnya dari Barca dia pindahnya ke Napoli dan dibawa Napoli Scudetto. Atau kalau perlu Napoli sekelas Napoli dibawa Champions League. Nah, itu baru setara Maradona. Iya kan? Karena Maradona begitu. Tim yang nggak pernah juara dibawa juara, melawan tim yang juga punya pemain Sama bintang. kayak Michael Jordan dari basket ngebawa Iya. Bulls. 6 kali juara NBA. Ya gitu. Ya Atau tapi kalau LeBron di Cavaliers, pertama kalinya Cavaliers juara NBA. Ya. LeBron. Ya mungkin kalau skill individu oke lah. Gue nggak tahu Maradona gimana karena gue belum lahir. Tapi Messi ini emang jago banget secara skill individu. Gitu. Tapi balik lagi, ini bukan olahraga individu. Ini bukan lo kayak main single badminton atau Bukan kayak main samgong ya. Nah, samgong atau main poker ya. Ini lo main tim gitu loh. Lo main tim, lo nggak kayak lo main single badminton atau tenis yang single. Lo tim, lo mungkin individu jago. Ya, tapi kalau lo mainnya lo nggak punya tim atau lo mainnya individu, center the team on you ya. Tim lo mungkin nggak mana-mana. Sejago-jagonya lo gitu. Kan? Benar. Itu. Mantap. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan sekian lama ini pembicaraan kita. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya kalau nggak males. Dengan Bung Adi, terima kasih Bung Adi sudah bersedia untuk membuat konten di sini untuk pertama kalinya. Semoga kita lanjut ke konten berikutnya dan pembahasan yang lain. Oke. Apa kita bahas selanjutnya? Bahas ngobrol-ngobrol yang lawak kayak Kayak jangan lah ngomong berat-berat kan. Kalau ngomongin negara itu berat dong. Cara yang lawak yang apa Iya, negara apa ya? jadi memang negara ya? Udah. Ya kan negaranya juga lawak. Iya benar Aduh. sih, negara laut. Plus 62 jangan nih. Tukang bakso depan. Anjay. Malam-malam ya tukang bakso ya. Ini sampai gua di tempat seperti bawah nih. Iya. Terus pesan bakso udah. Nggak ada yang pesan bakso. Iya. Kita pesen nasi goreng kan. Iya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di acara konten berikutnya. Salam lestari. Iya. Lama juga.